Bapak sekalian jamaah Masjid Al-Qausar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pagi ini agak berbeda suasananya karena pada babak final ya. Tidak cukup perpanjangan waktu, langsung adu penalti. Melelahkan lah nontonnya. Saya pun tidak nonton. Laporan saja di Google ada kan. Ada highlightnya, cuplikan rangkumannya. Cukuplah nonton seperti itu enggak. Kecuali kalau yang finalnya negara muslim, wah itu baru tak boleh nontonnya. Hasilnya berapa? Itu main normalnya 3-3 imbang, lalu perpanjangan waktu, kemudian adu penalti 4-2 Argentina menang. Benar Argentina. Berapa? 4-2 penaltinya. adu penalti ya. Saya tidak nonton, cuma ada highlightnya di YouTube ya. Cukuplah. Jadi seperti orang nonton ini ya, informasinya. Ambisi unggul. Betul. Mengulang final sebelumnya kan yang balas dendam lah. Dulu Prancis mengalahkan Argentina. Baik, hari ini kita akan mengupas, mentadaburi surat Al-Kafirun. Orang-orang Quraisy itu, orang kafir, tidak henti-hentinya membujuk Nabi untuk meninggalkan dakwahnya. Itu bahkan dengan berbagai cara, sampai ke cara yang paling halus itu dibujuk. Terus final. Dibujuk oleh orang kafir, wahai Muhammad, Yang sekarang mulai. sudah lelah ya menghadapi dakwahnya Muhammad ini. Akhirnya orang Quraisy, orang kafir datang menghadap beliau. Wahai Muhammad, dia datang kalau misalnya namanya Walid bin Mughirah. Apa yang Anda inginkan? Kalau Anda ingin menjadi raja, malaknaka, kami akan menjadikan Anda rajanya bangsa Arab. Wa in kunta turidu malan, kalau Anda ingin harta, jama'na laka amwalal Arab, kami akan kumpulkan seluruh hartanya orang Arab, kemudian menyerahkannya kepada Anda menjadi orang terkaya di bangsa Arab. Wa in kunta turidu nisaan, ikhtarna laka afdalan nisa'il Arab. Kalau Anda ingin wanita, istri yang terbaik di bangsa Arab, kami akan kumpulkan atau pilihkan yang terbaik, tercantik di kalangan bangsa Arab. Dan seterusnya. Akhirnya beliau hanya membacakan beberapa ayat Quran. Itu Walid bin Mughirah yang datang awalnya untuk membujuk Nabi, akhirnya tertegun membaca Quran dan balik-balik itu seperti orang sudah masuk Islam. Kemudian balik ke kumpulan orang Quraisy di Darun Nadwah dan mengatakan bahwa kesimpulannya apa yang disampaikan Muhammad itu tidak ada salahnya, benar dan masuk akal. Langsung oleh Abu Jahal dibentak, sobakta, ternyata kamu sudah menjadi pengikut agama Sabak. Dulu kita pernah belajar kaum Sobiun ya, Yahudi, Nasrani, Sobiun. Nah, Abu Jahal ini membentak Walid bin Mughirah dengan ungkapan faqad sobita, sobakta, kamu rupanya sudah menjadi pengikut Sabaiyah, pengikut Sobiin. Sobiin itu agama antara Yahudi dan Nasrani. Sobiin itu agama antara Yahudi dengan Nasrani. Mereka tidak memiliki syariat tertentu, tidak melakukan ibadah, hanya ibadahnya satu, mengucapkan la ilaha illallah. Tidak punya kitab, tidak punya syariat, mengikuti aja kok. Di Nasrani yang pantas mereka ikuti, di Yahudi yang mereka pandang perlu ikuti. Jadi mengikuti antara dua agama itu. Makanya kaum Sabiin ini karena dia mengucapkan la ilaha illallah, disegolongkan dalam Al-Quran menjadi tidaklah orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabiin yang beriman. Itu ada garis bawah, yang beriman, wa amil sholihat, dan beramal soleh, maka mereka termasuk orang-orang yang akan diselamatkan nanti di akhirat. Artinya orang Yahudi yang masih dalam syariat asli mereka, orang Nasrani yang dalam syariat mereka, orang Sabiin antara keduanya yang ada dalam syariat mereka mengikuti keduanya hingga diutusnya Rasulullah SAW.
Setelah Rasul diutus, maka tidak ada pilihan lain kecuali harus mereka mengikuti agamanya Rasulullah SAW Islam. Dalam penjelasan lain Ibnu Abbas mengatakan ayat itu kenapa secara asbabun nuzul diikuti oleh ayat berikutnya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu, supaya untuk menutup keraguan bahwa barang siapa yang mencari jalan selain Islam fala yuqbala minhu, tidak akan diterima keimanannya. Seolah itu ayat menutup pintu orang untuk mencari keraguan di situ. Karena apa? Karena beberapa orang ada yang memahami salah bahwa selama dia beriman dan beramal soleh, meskipun dia Yahudi, Nasrani atau Sabi'in, itu selamat katanya kan gitu. Tetapi yang sebenarnya adalah itu dipungkas ayat setelah ayat itu secara asbabun nuzul dalam tafsir Ibnu Abbas bahwa Allah tidak akan menerima agama selain Islam. Itu menutup keraguan, menutup syubhat, menutup celah orang untuk memalingkan pemaknaan ayat sebelumnya bahwa orang Yahudi Nasrani asal beriman maka dia termasuk selamat. Nah itu terbantahkan dengan ayat berikutnya yang turun secara asbabun nuzul bahwa Allah tidak akan menerima agama kecuali agama Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu, tidak akan pernah diterima agama selain Islam. Itu berarti sama orang-orang jil yang mengkampanyekan. Ya. Jadi secara asbabun nuzul terbantahkan dan secara tafsir juga terbantahkan. Mereka memutus berarti kelanjutan ayat itu. Ya, betul, memutus itu. Jadi ayat berikutnya yang turun secara asbabun nuzul tidak mereka bahas. Padahal ada ayat berikutnya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Barang siapa yang mencari ghairal selain Islam dinan agama, fala yuqbal minhu, tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini sempat ribut itu ayat itu kan. Oh gitu. Karena waktu itu Jalaluddin Rahmat diskusi panel di UIN Sunan Gunung Jati, berpanel dengan Pak Atian Ali. Pak Atian Ali betul. Saya rekam itu rekamannya, saya putar di sini waktu itu. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiin man amana billahi wal yawmil akhir. Ujungnya kan fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun kan. Nah, dia bilang, "Tuh, semua agama teh sama Tuhannya. Mau Yahudi, Nasrani, Musabiin, selama dia katanya man amana billahi wal yawmil akhir, fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun." Tafsir ngawur ya. Ngawur itu, pakai logika. Makanya tafsir kembalikan kepada Jadi waktu Pak Atian apa? Tapi penjelasan Pak Atian pun waktu itu memang tidak sedetil beliau ini mengenai ayat berikutnya tentang pengkhususan ayatnya itu waktu itu. Nah itu ada salah seorang ustadz yang menceritakan di sini. Saya kan penasaran, Akibat kan mana? Akibat udah lupa mungkin Akibat kenal itu. Nah itu rekamannya kan dalam bentuk pasti atau apalah. Saya banyak tuh di dekat Panti Asuhan supaya bisa diputar di sini. Waktu itu media nggak kayak sekarang gampang nggak diputar di sini seperti ini beberapa orang di sini. Ya, saya bilang waktu itu kalaupun dia Yahudi, kalaupun dia Nasrani persis kayak begini, mereka yang taat atau mantan, artinya mantan Yahudi, mantan Nasrani yang akhirnya ikut Rasulullah. Nggak terima mereka waktu itu. Sempat ramai itu di Bandung, ramai banget itu. Ternyata andalan orang-orang pluralisme Itu tahun berapa ya? awal saya di sinilah Pak, awal saya di sinilah. Film kok. Saya pasang film waktu itu, saya rekamannya. Masih dalam bentuk ini ya Pak Dedi, apa ya? Video apa ya? Video kan saya? Enggak, awal di bawah lagi. Awal SBY periode pertama lah, ingat saya tuh, SBY periode pertama. Nah jadi andalan mereka ini untuk menghancurkan akidah umat Islam itu pakai ayat itu. Ini kan Quran. Nah sementara orang-orang awam. Nah gini. Awal-awal. Itu berbahaya banget itu. Orang Islam yang awam, di mana dia tidak mengerti tafsir dan tidak mengkanter, itu akan terbelalak itu. Oh gini ayatnya di Al-Quran kan gitu. Betul. Ya. Jadi jawaban yang paling tidak terbantahkan itu secara asbabun nuzul ayat yang tadi itu turun ya, setelah ayat itu adalah ayat yang tadi saya bacakan. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu. Itu ayat berapa? Itu saya nggak bawa HP-nya. Jadi di kata falayub atau umayyab tagi saya. Barang siapa itu artinya? Bukannya apa orang punya? Bukan. Secara asbabun nuzul. Barang siapa
Barang siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima. Kalau secara urutan surat Al-Baqarah nggak ada, ada di ayat lain. Tetapi secara asbabun nuzul, tartib turun ayat itu setelah turun ayat Al-Baqarah ini 162. Itu berdasarkan tafsir Ibnu Abbas. Makanya pemahaman Quran harus dikembalikan ke pemahaman sahabat, karena mereka orang-orang yang membersamai kehidupan Nabi. Mereka yang paling tahu setelah turun surat innalladzina hadu wan nasara wasabiun, ayat apa yang terus setelah itu hanya para sahabat yang tahu. Hanya para sahabat yang tahu. Makanya dikembalikan kepada tafsir para sahabat, itu yang paling sahih dalam penafsiran. Karena mereka membersamai dan hidup dalam konteks ayat itu. Hidup dalam konteks ayat itu. Ali Imran 85 tadi. Ali Imran 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan wala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirah minal khasirin, rugi orang. Dan di akhirat termasuk orang-orang yang di dunia tidak diterima agamanya oleh Allah, di akhirat termasuk orang rugi. Ali Imran ayat 85. Ya. Yang paham tentang tartib asbabun nuzul hanya para sahabat setelah Rasulullah. Contoh misalkan ayat dalam surat Al-Maidah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam dinan. Dalam tartib ayat di Al-Maidah ayat keberapa? Ayat ketiga surat Al-Maidah. Tapi dalam tartib asbabun nuzul, iya ayat yang paling bocor, yang paling akhir. Tertib penurunan. Ya, urutan turun. Ya, urutan turun. Ya. Jadi beda antara urutan surat bacaan tilawah dengan urutan turun. Al-yauma akmaltu lakum dinakum itu urutan surat berada di posisi ayat ketiga surat Al-Maidah di awal. Tetapi tartib turun dia berada di paling akhir. Karena itu turun ketika Haji Wada, ketika Rasulullah SAW telah menyempurnakan tugas dakwahnya. Lalu Allah menurunkan ayat ini sebagai jaminan bahwa aku telah sempurnakan nikmat kepada kalian, aku telah sempurnakan agama kepada kalian, aku telah ridho Islam sebagai agama kalian. Makanya Rasul langsung menyeru, Allahumma halla balagtu, wahai sahabatku, saksikanlah bahwa aku telah menyampaikannya kepada kalian. Rasul minta kepada sahabat untuk bersaksi di hadapan Allah bahwa beliau telah selesai dakwahnya, telah sempurna risalahnya. Itu seperti itu. Maka dikembalikan ke tafsir adalah jalan terbaik dalam memahami Al-Quran Al-Karim. Kalau dengan otak-otakan apalagi tidak paham bahasa Arab, mohon maaf. Yang bersangkutan tadi almarhum Ustaz Jalal itu kan tidak bisa bahasa Arab, bukan background kuliah di Arab ataupun pesantren yang dari bawah menggeluti kitab-kitab. Kan beliau doktor komunikasi, bukan background syariat. Ya dari mana kita meyakini ataupun mempercayai kredibilitas dan kapasitas keilmuan agama beliau. Kalau bidang komunikasi ya oke lah kita akui karena itu spesialisasi beliau. Tapi kalau dalam bidang syariat itu perlu orang yang memang latar belakang keilmuan syariatnya itu mumpuni. Dan itu menunjukkan ketidakpahamannya tentang tadi asbabun nuzul ayat. Maka syarat seorang ahli tafsir mufassir di antara 16 syarat ya, orang yang ahli tafsir atau mujtahid bahkan itu ada 16 syarat. Di antara syarat yang utamanya adalah fahmu sababi nuzul ayat ataupun ma'rifatu awal manazal wa akhiru manazal. Harus mengetahui tartib turun ayat tersebut ya. Itu di antara syarat orang itu menjadi mufassir ahli tafsir, memahami tartib turunnya ayat, asbabun nuzul. Ayat ini turun setelah ini. Itu adalah hanya para ulama yang tahu. Nah, kita mengutip dari para ulama. Nah, kata Ibnu Abbas bahwasanya surat Al-Baqarah 162 itu adalah ayat sebelum langsung turun ayat berikutnya Al-Imran 86. 62 aja. 62. Bukan 162. 62. Al-Baqarah 62 itu diikuti setelah itu turun ayatnya itu adalah Ali Imran ayat 85. Itu kata kuncinya. Baqarah 62, kemudian setelah itu Imran 86. Supaya kita punya jawaban kalau ada orang yang masih masih membangkang bahwasanya hanya Islam yang
diterima oleh Allah SWT. Kalau masih ada yang ragu, tunjukkan ayat tersebut dan kedua ayat itu ya, kedua ayat itu. Berapa persen kira-kira ayat-ayat Quran yang bukan disebabkan karena asbabun nuzul gitu ya, dan yang tidak tanpa asbabun nuzul. Kalau secara data, wallah alam, saya belum pernah menganalisanya. Tetapi rata-rata memang ayat turun dengan asbabun nuzul. Rata-rata ada ya. Rata-rata ayat itu makanya sampai ada kitab asbabun nuzul. Oh, Ada kitab khusus itu asbabun nuzul, tentang sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Saya dulu pernah menerjemahkan di penerbit Fitrah Rabbani, itu karya Imam Suyuti, judulnya itu adalah Rahasia atau Hikmah Tartibus Suwar. Rahasia atau hikmah di balik urutan-urutan surat. Kenapa setelah Fatihah itu Baqarah? Kenapa setelah Baqarah itu Ali Imran? Kenapa gitu? Hikmahnya apa? Padahal secara asbabun nuzul itu mestinya Al-Alaq di depan dan Al-Maidah di akhir. Tetapi Rasul mentartibkannya dari Fatihah sampai Anas begitu tartiban tauqifiyan ala wifqal wahyi, berdasarkan wahyu dari Allah. Tartib suratnya seperti yang kita baca di Al-Quran. Itu ada hikmah dan ada rahasianya. Belum pernah dengar kita kan? Ya, Imam Suyuti pernah menuliskannya, Asrar Tartib Suwar. Pernah saya terjemahkan, tapi hak terjemahnya milik penerbit. Tapi kitabnya ada. Tapi tidak bisa Bukunya dibagi. Bukunya naskahnya di penerbit, entah mereka terbitkan atau tidak, wallah alam. Atau masih disimpan. Ustaz lagi nyimpen apa soft copy-nya? Kita ada soft copy-nya ada. Soft copy-nya boleh lah kita print nanti soft copy. Tapi untuk kalangan sendiri aja, tidak untuk dijual kan, itu hak orang lain kan. Asrar Tartib Suwar. Penting juga kita belum tahu gitu ya. Belum tahu kenapa ya surat ini waktu kodifikasi, kenapa surat ini yang di depan berikutnya. Betul. Kalau Al-Fatihah itu Makkiyah atau Makkiyah. Al-Fatihah saya buka langsung baca ya. Ada di sini saya. Kalau lihat ciri-cirinya sih Makkiyah. Kita biar apa namanya? Yang paten. Yang paten. Suratul Fatihah, as-surah Makkiyah. Ada 2 ayat yang sabah Makkiyah ya. Nama Al-Fatihah itu Al-Fatihah Ummul Kitab, Alhamdu, Sabul Masani, Al-Kafiyah, Asy-Syafiyah. Nama lain Al-Fatihah adalah induknya kitab. Kemudian surat Alhamdu, kemudian surat 7 yang diulang-ulang Sabul Masani, lalu surat Al-Kafiyah yang mencukupi, surat yang mencukupi. Lalu Asy-Syafiyah, surat yang dapat jadi obat. Jadi Al-Fatihah itu obat dari segala macam penyakit. Kita pusing sebelum minum Panadol, Al-Fatihah dulu. Pusing sebelum bodrek Panadol. Saya nyebut merek, maaf. Al-Fatihah dulu. Ya. Karena Ibnu Qayyim mengatakan orang tuh kalau sakit nggak baca Quran, meskipun dia sembuh dengan obat, itu hakikatnya belum sembuh. Harus baca, ada baca Qurannya, karena Al-Quran itu syifaun linnas, obat bagi manusia. Nah, demi mengamalkan ayat tersebut bahwa Quran syifa, maka sebelum minum obat baik herbal atau non herbal itu ayatnya dibaca. Minimal Fatihah yang paling kita hafal. Encok rematik sebelum ngoles GPU Fatihah dulu. Betul. Jadi sehatnya lahir batin. Pahala juga dapat. Pahalanya dapat mengamalkan syifaun linnas, bahwa Quran dan surat yang berjuluk Asy-Syifa itu atau Asy-Syafiyah Al-Fatihah. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan kalau orang itu makrifat, tahu betul rahasia Fatihah, dapat menyembuhkan segala macam penyakit, dia pasti akan disembuhkan. Kalau dia mengetahui rahasianya. Itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Fawaid. Jadi luar biasa Fatihah ini. Kita kembali ke laptop ya. Surat Al-Kafirun. Jadi orang kafir itu tidak henti-hentinya satekah pola membaca surat nulis biar nengkak gitu. Mengupayakan gimana caranya. Sampai akhirnya mereka meminta untuk bargaining. Membujuk Abu Thalib tidak bisa, menawarkan jabatan, wanita, harta nggak mempan. Kemudian dengan cara akhirnya bargain. Apa bargain itu? Tanazul. Ya udahlah kita kesepakatan aja. Wahai Muhammad, kumaha lamun urang
gantian ibadahnya. Setahun kami menyembah Tuhan Anda, Nah, tahun berikutnya Anda menyembah Tuhan kami. adil cenah namanya. Adil teman. Kalau ada masuk akal itu masalahnya. Yang toleransi deh. Toleransi. Ada orang terpaksa wah keren ya teman. Iya betul. Itu Sebenarnya ini menunjukkan kelemahan mereka sebenarnya. Orang kalau teguh dengan keyakinannya tidak mungkin tanazul dari keyakinan, nggak mungkin. Nah karena mereka itu sanubari hati terkecilnya yakin bahwa akidah mereka itu salah, menyalahi fitrah mereka, sesat sebenarnya. Tapi karena ego dan kesombongan mereka menolak Islam. Kan gitu. Ini. kayak ini aja. Oh, ya, baik. Jadi sebenarnya itu menunjukkan kelemahan mereka, ya, bahwa hati sanubari fitrah manusia yang dulu Allah tanamkan tauhid ketika mereka di alam rahim, manusia semuanya, lalu lahir ke dunia, kemudian mereka harus menyembah Tuhan lain, itu fitrah mana mereka itu menolak sebenarnya. Ada dalilnya surat Al-Qur'an ketika Allah menceritakan Fir'aun, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa ulwa. Sebenarnya Fir'aun itu meskipun ingkar kafir kepada Musa, istaiqanat ha anfusum, tapi jiwanya yakin. Istaiqona itu yakin. Yaqona yakin. Sanubarinya yakin Musa itu benar. Tapi apa sebabnya? Zulman wa ulwa, kezaliman dan kesombongan. Itu penyebab Fir'aun tidak mengikuti Musa, gengsi. Sombong, dia raja waktu itu di Mesir. Kemudian Musa mantan anak angkatnya, mereka tidak terima. Kesombongan itulah yang menghalangi hidayah masuk mereka. Jadi pas tenggelam kan mau dia. Makanya tenggelam mereka akhirnya mengatakan amantu bi Rabbi Harun wa Musa. Dalam ayat lain amanat bima amana bihi Bani Israil, ada dua redaksi itu. Yang pertama, aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Di ayat yang lain beriman kepada Tuhannya Bani Israel, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dikuatkan lagi di ayat lainnya, mereka kufur dan ingkar tetapi hati mereka meyakini. Nah, itulah orang-orang kafir demikian. Nah, ini pun sama. Sudah berbagai cara itu tidak mempan, akhirnya datang dengan melakukan bargain, win-win solution bahasa kitanya. Soklah Muhammad 1 tahun kami menyembah Tuhan Anda, nanti tahun berikutnya Anda menyembah Tuhan kami. Kan menurut logika mah, ya benernya juga. Baiklah 1 tahun sewa gitu kan. Posisi lemah di kalangan bangsa Arab, lagi lemah-lemahnya, tidak punya pengikut, tidak punya backup dan sebagainya. Mungkin secara hawa nafsu dan pikiran ya nggak apa-apa lah 1 tahun sewa. Karena kita posisi lemah, kita mengalah, tapi tidak. Nabi Muhammad malah menolak itu mentah-mentah dan turunlah surat ini, Al-Kafirun. Maka surat Al-Kafirun tidak ada nama lain kecuali Al-Kafirun. Kalau yang lain kan surat Al-Lahab itu surat Tabat Yada, surat Al-Masad dan lain sebagainya. Tapi surat Al-Kafirun itu satu-satunya nama Al-Kafirun saja. Li'anna Allah dzakarahum wa jidaluhum wal bara'atu minhum faqat fi hadhihi surah. Karena Allah menjelaskan kita umat Islam harus berlepas diri dari kekafiran. Harus meninggalkan berlepas diri dari kekafiran sejelas-jelasnya. Hubungan manusiawi hablum minannas, muamalat harus baik. Islam mengajarkan demikian. Tetapi dalam hal keyakinan, akidah dan tauhid kita no kompromi. No bargain, tidak ada tawar-menawar, tidak ada kompromi. Katanya Nabi itu jumlahnya 124.000. Apakah itu semua Nabi itu dari benua Eropa dan Afrika saja? Kayaknya gitu. Nabi dan para Rasul itu kebanyakannya berasal dari Bani Israel. Ya. Yaitu di Syam ya, daerah kisaran Eropa Palestina. Palestina. Bukan di tengah, di Timur Tengah. Timur Tengah itu. Palestina, sekitar Palestina. Palestina. Benua apa? Benua Asia. Oh, bukan Eropa ya? Bukan. Bangsa mereka bangsa Romawi, tetapi Romawi mereka itu bukan Romawi bule Eropa sekarang, tapi Romawi maksud itu Bizantium. Zaman Romawi dulu itu pusatnya kan di Damaskus. Romawi Timur, puncak kekaisaran Romawi itu kan di daerah timur. Di mana itu Konstantinopel. Itu masuknya adalah daerah Syam, dekat dengannya Turki, Syria kan berbatasan. Yunani.
Jadi kalau Romawi Konstantin memang antara Asia dan Afrika, tetapi para nabi diutusnya itu di daerah Syam kebanyakannya, bangsa di daerah Palestina, di daerah Yerusalem, ya, itu kebanyakan nabi diutus di sana. Agama mereka satu, tauhid mereka satu, akidah mereka satu. Maka dalam sebuah keterangan disebutkan kata Nabi, kalau kalian melihat ada bangunan rapi, kemudian ada satu bata belum terpasang, nah itulah aku, melengkapi bangunan yang batanya belum dipasang itu. Dalam keterangan lain, Islam itu adalah bagaikan rantai yang saling bersambung, rantai, ya, mata rantai yang saling bersambung. Nah, Islam itu adalah menutup dan melengkapi rantai terakhir yang mengikatnya. Itulah Islam. Jadi syariat Adam, tauhid Adam dan tauhid syariat Nabi Muhammad SAW sama. Tauhidnya sama, imannya sama, agamanya sama. Hanya bentuk syariat yang agak berbeda-beda. Pernah saya jelaskan. Saumnya mereka, misalkan gimana bukanya, mereka hanya berbuka dari maghrib sampai isya. Saumnya mereka tidak boleh berhubungan badan suami istri di malam hari. Saum mereka itu per bulan 3 hari 12 bulan itu, jadi totalnya 3 kali 12 kali, totalnya 36 kali. Ruku dan sujud sama, ada pendapat seperti itu. Tetapi dari syariat itu secara umum hanya beda sedikit-sedikit saja. Beda sedikit saja cara puasanya, cara dan sebagainya. Tetapi agama, tauhid dan akidahnya sama. Mereka satu mata rantai yang tidak terputus, bahkan itu seperti bangunan yang batu batanya itu saling melengkapi. Dan Rasul adalah bata terakhir. Labinah itu bata yang terakhir. Nah, disebut surat Al-Kafirun karena Allah ingin menegaskan berlepas dirinya Allah Ta'ala dan juga orang-orang beriman dari orang-orang kafir. Pokok surat ini adalah al-bara'atu minasyirki, barok dari kemusyrikan, berlepas diri dari kemusyrikan. Adapun beberapa faidah dari ayat ini bisa kita ambil. Millatul kufri wahidatun, itu faidah pertama. Agama-agama selain Islam pada hakikatnya satu agama. Al-kufru millatun wahidah. Kekafiran itu satu agama, apapun namanya. Apapun namanya, dari tapekong, dari agama penyembah Semar, Konghucu, bahkan semuanya al-kufru millatun wahidah. Agama-agama di luar Islam atau agama-agama kafir itu satu agama, millatun wahidah, satu agama. Satu kelompok lah. Ibnu Taimiyah mengatakan al-kufru millatun wahidah. Dengan Tuhan yang berbeda. Dengan Tuhan yang berbeda-beda. Dengan Tuhan yang berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya mereka satu agama. Apa tadi? Maaf tadi ulang tadi. Faidah utama tadi apa maksudnya? Millatul kufri wahidah. Agama kekafiran adalah satu. Mungkin redaksinya bisa bisa dirubah sedikit silakan. Kalau bahasa Ibnu Taimiyah itu al-kufru millatun wahidatun. Kekafiran itu satu agama, satu milah. Walau ta'addadat waqtalafat madzahibuhum, meskipun berbeda konsep akidah dan syariat mereka, tata cara ritual dan konsepnya akidah yang berbeda, tapi pada hakikatnya mereka satu agama. Wa kulluhum dakhiluna tahta hadzal khitab, dan seluruh mereka itu selain Islam, karena mereka satu agama, agama kafir namanya, agama kufur, itu masuk dalam seruan Allah yang di ayat ini, yaitu qul ya ayyuhal kafirun. Al kafirun itu semua agama selain Islam. Tetapi harus diingat, dari seluruh al-kafirun itu ada al-kafirun yang memiliki hak khusus karena mereka mantan pengikut tauhid, punya hak khusus. Apa hak khususnya? 2. 1, dibolehkan makan sembelihannya, yang kedua dibolehkan menikahi wanita-wanitanya. Dan 2 agama kafir tersebut yang dikhususkan adalah Yahudi dan Nasrani. Selaku mantan orang yang pernah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, samawi, pernah menerima kitab, pernah mengikuti agama nabi mereka yang Allah turunkan. Hanya saja kekafiran mereka berawal saat Nabi Muhammad diutus, mereka tidak mengikuti Nabi Muhammad.
Dalam hadis sebutkan ma min yahudiyin wala nasraniyin sami'a bima ji'tu bihi wa lam yu'min bi illa dakhalan nar. Tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Nasrani mendengar bahwa aku telah diutus dan dia tidak beriman kepadaku kecuali akhir nasibnya nanti adalah di neraka. Itu hadis yang sangat jelas sekali, tidak perlu ditafsir, jelas sekali. Tidak ada Yahudi, tidak ada Nasrani, aku diutus, dia tahu aku diutus dan dia tidak mengikuti, maka mereka adalah ada di neraka. Kecuali betul-betul tidak tahu bahwa Muhammad telah diutus. Ya. Beda lagi ceritanya, berarti hujah belum sampai kepada mereka. Maka kita tidak bisa menghukumi orang Eskimo yang di kutub sana. Ya. Bisa jadi dakwah Islam belum sampai. Ya, dan lain sebagainya, atau di manalah tidak tersampaikan dakwah ke sana. Dan yang kedua, orang-orang yang hidup di masa rentang Nabi Isa ke Nabi Muhammad dan tidak tahu Nabi Muhammad diutus, mereka termasuk ahli fatrah. Ahli fatrah itu adalah orang-orang yang hidup setelah kenabian Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Nasib mereka itu di surga. Ada yang mengatakan sesuai dengan amalannya, tetap ditimbang. Ya. Artinya nasib mereka lebih baik lah begitu ketimbang orang yang memang kafir kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tikrarul ayat, pengulangan ayat dalam surat Al-Kafirun, wala antum abiduna ma'abud litaukid, untuk menegaskan. Kenapa diulang wala antum abidun ma'bud, wala ana abidun ma'bud, wala antum abidun ma'bud, wala sampai berulang-ulang itu tujuannya untuk menegaskan, untuk untuk membantah, ya, untuk menolak obsesi orang-orang kafir yang selalu meminta untuk berdamai atau untuk tawar-menawar dalam agama. Artinya apa? Artinya orang kafir akan selalu berusaha, ya sudah, kita agama lebur saja. Ya, Anda mempercayai apa yang kami percaya, beribadah sesuai ibadah kami, dan kami nanti akan ikuti Anda. Itu akan terus berulang, keinginan seperti itu. Maka Al-Quran tafsir menyebutkan taumul kafirin, ketamakan orang kafir itu ingin agar kita dengan mereka itu beragama sama. Terus kita garis bawahi. Artinya ya. Itu kalau didakwakan di Nusantara kayaknya bisa berhasil kalau sekarang itu. Agamanya cukup eling gitu ya, kemudian bersatu padu, Nusantara banget deh pokoknya. Padahal toleransi yang kita pahami adalah kita pol dengan keyakinan masing-masing sambil saling menghormati hubungan sosial antar sesama pemeluk agama. Itu kan toleransi. Muamalah keseharian, perilaku, kemudian bela negara, kemudian ketertiban, keamanan, bisnis, ekonomi, itu harus saling menghormati, wajib hukumnya. Dan harus saling membela, wajib hukumnya. Tetapi dalam hal urusan keyakinan dan tauhid akidah itu tidak boleh ada tawar-menawar. Itu toleransi yang benar, kan begitu. Ayo, kalau sudah mencampur aduk keyakinan mah, itu bukan toleransi, itu mencampur aduk namanya campur sari, gado-gado ya. Jadi tidak pas. Itu makna toleransi yang ingin kita tegaskan. Kita pol dengan keyakinan masing-masing, no bargain, tetapi dalam hal sosial, ekonomi, politik, kebangsaan, wajib hukumnya saling menghormati, respect, dan juga membela atas nama kita sebagai ukhuwah basyariyah dan ukhuwah wataniyah kita. Saya kira itu tegas ya. Yang ketiga adalah minal mawatin allati yushra' fiha wa yustahabu qira'atu suratil kafirun rak'atay al-fajr sunnah wa sunnatul maghrib. Di antara salat yang disunahkan membaca surat al-kafirun adalah salat 2 rakaat qobliyah subuh dan 2 rakaat sunnah ba'diyah maghrib. Itu disunahkan membaca surat al-kafirun. Dan juga sholat sunnah tawaf. Kalau kita sudah tawaf, itu kan ada sholat sunnah tawaf. Nah itu membaca surat Al-Kafirun. Itu 3 tempat kita dianjurkan membaca surat Al-Kafirun. 1 qobliyah subuh, yang kedua ba'diyah maghrib, yang ketiga sunnah tawaf. Itu dibaca surat Al-Kafirun. Faidah dan fadilah surat Al-Kafirun. Man qara'a surat al-kafiruna inda manamihi kanat lahu bara'atun minasyirki. Barang siapa membaca surat al-kafirun sebelum tidurnya. Dalam hadis sahih Bukhari disebutkan dan juga Baihaqi disebutkan, orang yang membaca surat al-kafirun sebelum tidurnya
maka dia dipastikan orang yang terbebas dari kemusyrikan dan kekafiran. Itu hadis Nabi. Jadi kalau kita sebelum tidur baca Al-Kafirun, maka kita berada di atas tauhid yang murni, khalis, 100% bersih dari kemusyrikan dan kekafiran. Maka sebelum tidur baca surat Al-Kafirun agar kita tercatat sebagai orang yang benar-benar tidak ada noda kemusyrikan dan kekafiran dalam diri kita. Man qara, barang siapa membaca surat Al-Kafirun inda manami, sebelum tidurnya, maka dia terbebas dari kesyirikan, ya, dan akidahnya, tauhidnya itu bersih. Itu dari Rasulullah SAW dalam kitab hadis Sahih Jami Bukhari dan Imam Al-Baihaqi. Sahih Bukhari nomor 528 kalau mau dirujuk. Jika mimpinya juga baik-baik aja. Ya, kalau kita baca Al-Kafirun, kita terbebas dari kemusyrikan, terbebas dari kekafiran, mimpinya tidak akan diganggu oleh setan. Karena sudah dilepas tadi kan dengan Al-Kafirun tadi. Ya, berarti bersamaan dengan yang 30 itu ya. Ya, trikulhu untuk penjagaan serangan fisik dan gaib dan mengembalikan tenaga kita, lalu plus Al-Kafirunnya untuk membebaskan diri dari kemusyrikan. 4 ya, trikulhu plus Al-Kafirun. Dan suratnya pendek-pendek, semua kita hafal. Tidak ada tidak ada yang sulit ya. Nah, yang kelima, la a'budu ma ta'budun mahmakana haulaka minas salbiyat wal munkarat wal akhta' fala yubarir laka dzalika al wuqu'u fiha fakun qawiyan tsabitan. Meskipun Anda berada dalam posisi yang masih berkubang maksiat, masih berkubang kemungkaran, masih berkubang kesalahan, kekeliruan, dosa dan sebagainya, tapi kuatlah dalam hal satu ini. Apa itu? La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan pernah beribadah menyembah kepada yang disembah oleh orang kafir. Ini semacam pesan dari penulis buku ini. Apapun kondisi kita, baik kita masih dalam kubangan maksiat, kubangan dosa dan kesalahan, tapi tolonglah kuatlah dalam satu ini. Apa itu? Peganglah akidah dan tauhid Anda sekencang sekuat-kuatnya. Karena dosa meda kifaratnya juga banyak. Dengan sholat terpupus dosanya, Jumat ke Jumat terpupus, umrah ke umrah terpupus, istighfar taubat terpupus. Tapi kemusyrikan kalau tidak dihentikan tidak akan terpupus dan akan hapus seluruh amal baik kita. Di dalam neraka juga dikekalkan. Tidak ada pengampunan bagi orang pelaku syirik dan kekafiran. Beratnya itu ya. Beratnya itu. Berat masalah. Bahkan Nabi pun diancam oleh Allah begitu. Lain asyrakta, itu domirnya anta, khitabnya ke Nabi. Muhammad, kalau kamu berbuat syirik, lain asyrakta, layah batana amaluka, maka akan hapus seluruh amal baikmu. Masya Allah. Nabi intinya. Nabi disampaikan begitu. Apalagi kita umatnya yang keimanannya bisa jadi turun naiknya itu benar-benar cepat begitu. Nabi saja diperingatkan oleh Allah jangan berbuat syirik, dan itu mustahil Nabi melakukan itu. Tapi untuk penegasan Allah perlu menyampaikan dengan domir anta, dengan kata ganti engkau. Jika engkau hai Muhammad berbuat syirik, artinya apalagi yang lain gitu selain aku, maka seluruh amalmu akan dihilangkan. Layah batonna amaluka, dan itu sangat berbahaya. Kalau kitabnya ke Nabi saja begitu, apalagi kepada selain Nabi. Menuhankan hawa nafsu itu juga syirik. Menuhankan hawa nafsu bukan syirik akidah, itu syiriknya adalah syirik perbuatan. Syirik perbuatan. Ya. Kecuali dengan hawa nafsu itu kita berpaling itu hanya dari Allah ke yang lain. Kan ada hawa nafsu itu gara-gara hawa nafsu, mohon maaf, murtad. Gara-gara senang dunia, gara-gara senang dengan wanita, akhirnya dia menikahi dan minta murtad, dia murtad. Itu namanya menuhankan hawa nafsu dan menggugurkan akidah. Itu hawa nafsu yang menyebabkan kita murtad, itu baru dia termasuk kesyirikan dan kekafiran. Tapi kalau hawa nafsu yang biasa, hawa nafsu yang godaan maksiat, itu tidak termasuk dalam kategori syirik dan kafir. Tadi disebutkan kan, semaksiat apapun Anda, seingkar apapun, separah apapun dosa Anda, kun kawiyan, tolong satu saja kuatkan, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan pernah menyembah apa yang kalian atau apa yang mereka sembah. Itu yang kelima. Yang keenam, salasu suwar faqat fil Qur'anil Karim sumiyat bi asnafin nas as-salasa. Di Quran penamaan surat hanya ada 3 yang berkenaan dengan golongan manusia.
ada surat Al-Mu'minun. Ada surat Al-Mu'minun, silakan buka Qur'annya. Yang kedua ada surat Al-Munafiqun, sering saya baca di subuh hari biasanya. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah. Penting surat Al-Munafiqun dibaca terus. Kenapa? Karena godaan kita di dunia itu benar-benar fakta dari surat itu. Coba, salah satu sifat munafikun yang ada di sekitar kita. Idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau kau melihat mereka, takjub kamu sama mereka. Tu'jibuka penampilan dan gaya gimmicknya tuh Keren. kita terpesona lah, keren. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim, dan kalau mereka bercakap berkata-kata tasma', benar-benar kamu dengar dia itu. Perhatikan, simak baik-baik. Tapi Allah peringatkan, humul adu fahdharhum. Ingatlah, mereka itu musuhmu, maka waspadalah. Kurang tetap. Itu Quran surat Al-Munafiqun. Humul adu fahdharhum qatalahumul anna yufakun. Biarlah nanti Allah yang akan membinasakan orang-orang munafik itu. Qatalahumullah amma yufakun anna yufakun. Itu surat Al-Munafiqun, ayat yang halamannya itu paling bawah ayat itu di surat Al-Munafiqun. Saya hafal karena sering baca waktu subuh ya. Jadi letaknya hafal. Letak yang lain mah nggak hafal, karena itu sering dibaca jadi hafal. Qatalahumullah anna yufakun. Semoga Allah membinasakan orang-orang munafik. Jadi kembali ke nomor 6 tadi, bahwa Al-Quran nama surat itu hanya menyebutkan 3 golongan manusia. Surat Al-Mu'minun, surat Al-Munafiqun, surat Al-Kafirun. Sehingga manusia itu hanya 3. Kalau nggak mukmin, munafik. Kalau nggak munafik, kafir. Gitu. Mukmin, kafir, munafik. Dan yang paling bahaya itu munafik. Karena tadi kita terpesona dengan ucapannya, terpesona dengan tampang dan penampilannya, pada Allah humul adu fahdharhum. Dan lebih membahayakan kan? Lebih membahayakan. Karena dia mungkin ada di dalam kelompok kita. Ada menjadi duri dalam kelompok kita, dan itulah yang lebih berbahaya. Makanya Rasulullah SAW, kenapa mereka tidak dihukum di masa Rasul? Karena sulit berbaur mereka. Hanya saja Rasul menyebutkan kepada orang kepercayaannya, yaitu Hudzaifah ibnul Yaman. Hai Hudzaifah, inilah orang-orang munafik, berat-berat sebutkan. Lalu Umar, setiap ada orang wafat sepeninggal Nabi, melihat kalau Hudzaifah ada, ngikut sholat. Kalau Hudzaifah tidak ada, tidak ikut sholat. Gitu. Jadi patokannya Hudzaifah. Kalau ada yang meninggal, cari Hudzaifah. Oh ayo gitu. Dan dalam konteks politik kekinian tadi. Ini udah saya jawab habis nih, bentar. Dalam konteks politik kekinian kan sering sekali memilih pemimpinnya tadi hubung ke agama atau siapa macam agama wae di bawah. Yang penting mah program Pak alus-alus. Orang lain negara Islam, orang lain negara Pancasila. Sementara kita kan jelas-jelas dilarang memilih pemimpin yang kafir. Itu kan beberapa ayat ada kan. Itu tuh udah jadi doktrin keseharian kita, dilihat tiba-tiba. Jangan dihubung-hubungkan, kamu mah apa istilahnya? Kan politik identitas itu mah sektarian yang kayak begitu mah. Wah, ini berbahaya sekali ini kayaknya. Sebenarnya kita kan hidup dan mati kita karena Allah, teladannya Rasulullah, apapun selalu kayak kita agama arek neangan pekerjaan ieu halal henteu kaitkeun agama. Arek neangan minantu tinggal heula agamana bener henteu dan lain-lain. Pomot neangan pemimpin yang akan mengatur diri kita senegara iya. Tapi kan itu keseharian itu. Itu kan berbahaya banget kan orang-orang munafik kayak begitu. Dan yang ngomong itu Islam, kadang tokoh lagi. Sebenarnya kalau boleh jujur, ini mungkin opini pribadi ya. Kalau kita berharap sekarang negeri kita ingin seperti Eropa, Inggris, Swiss, sejahtera, kemudian maju, Finlandia. Asa ratusan tahun kene Pak. Iya. Yang kita betul-betul harapkan dan masih andal-andalkeun minimal agama selamat. Iya, Agama selamat. Jadi tidak dihalangi gitu aktivitas dakwah Islam. Kemudian beribadah dengan nyaman, tentram, dilancarkan, tertib. Alhamdulillah sekarang ada seperti itu. Tapi ini jangan sampai terkurangi kalau berganti pemerintah. Karena berharap kita menjadi pemerintah seperti negara seperti Finlandia, Swiss masa jauh kene. Mereka pun merdekanya udah ratusan tahun. Mereka sudah ratusan tahun. Kita kan baru 70. Ya kita harapkan itulah satu-satunya. Selamatkan agama. Pesan kita kepada ulil amri kita, jaga, selamatkan dan perhatikan agama kita. Terutama mohon maaf sekarang propaganda LGBT baik yang tertutup terbuka itu sudah terang-terangan. Di Tasik saja yang konsultasi sudah 3.000 orang. Allah.
Belum lagi dari laporan dari ada kawan saya yang nakes itu luar biasa yang datang ke klinik puskesmas itu yang HIV banyak. Kalau mereka ada satu yang disebutkan itu HP itu, yang teman-teman itu datang menjenguk, membesuk, ramai sekali. Nah, yang begitu harus segera diperhatikan dan dicari solusinya. Jangan sampai itu menjadi besar dan membawa petaka bagi kita. Maksiatnya ya, bukan orangnya tapi Kata maksiat. saya mantap, bila perlu kita iuran se-Indonesia nya rumah sakit LGBT khusus. Bila perlu iuran sok lah. Supaya Orang mah kami nanti sebenarnya. ya, Lain betul. benci lain. Karena kita sayang dengan mereka. Tapi Adalah jangan Islam. justru diberi kebebasan, diberi ini mah dari yang mana jadi dari Allah gitu bawaan anak kan parah itu persepsinya. Betul. Bahkan ada sebuah pusat kesehatan puskesmas yang data pasien terakhir itu adalah tadi keluhan HIV itu. Pasti. Dan setelah dicek itu, iya begitu. Diperingatkan teman-temannya bahwa ini sangat berpotensi menular ya, tapi ya begitulah, karena memang harus ada political will yang baik dari pemerintahnya untuk mencari solusi gimana nih anak-anak kita, saudara-saudara kita, mereka kan muslim, mereka muslimah, kita sayang dengan mereka. Pasti tetapi muslim. gimana kita mencari solusi jalan keluar bagi mereka, itu yang paling pantas saja di masyarakat. Dan dulu Mahfud MD, Pak Menteri, sebelum jadi menteri pernah mengatakan ada funding internasional 5 triliun untuk kampanye LGBT. Ya, dari PBB tadi. Dari Dewan internasional. Kampanye paling pertama itu adalah targetnya supaya orang itu punya mindset bahwa itu adalah kodrat. Itu kodrat. Ya. Nanti goalnya adalah LGBT masuk ke prolegnas. Goal terakhirnya. Tapi awalnya itu orang tuh akan kaku ataupun berat ketika menyampaikan bahwa itu adalah benar-benar larangan agama dan larangan. Padahal konferensi agama resmi di dunia 30 agama pernah kumpul perwakilannya di Brussels. Itu sepakat bahwa LGBT adalah dikutuk oleh seluruh agama. 30 agama resmi sudah KTT dan sepakat dengan itu. Makanya kalau ada kampanye bahwa itu kodrat, bahwa itu adalah takdir Tuhan, itu tidak pernah diakui oleh agama manapun. Jadi klaim itu adalah ilegal dari agama apapun, tidak pernah ada. Mudah-mudahan ini menjadi informasi agar stakeholder itu dapat menangkap dan memahami keresahan masyarakat tentang itu. Karena secara konsep Quran, musibah itu datang karena maksiat-maksiat semacam itu. Ma asabaka min musibatin fabima kasabat aydin nas. Apa yang menimpamu dari musibah itu adalah karena maksiat dosa kamu yang kamu lakukan. Wa ya'fu an katsir, dan lebih banyaknya yang Allah maafkan. Jadi kalau kita dosa 10, 7 itu sudah Allah maafkan, 3-nya itu dimaafkan melalui musibah. Menjadi penghapus dosa. Mudah-mudahan ini menjadi. 2 poin lagi, maaf kita upgrade-nya 2 lagi. La yatahaqqaq ma ja'a fi suratin Nasr illa bi tahqiq ma ja'a fi suratil Kafirun. Kemenangan surat An-Nasr tidak akan pernah terlaksana, tidak akan pernah didapat kecuali setelah menang dengan surat Al-Kafirun. Ini tadabbur dari ayat surat Al-Kafirun. Jadi kalau kita ingin mencapai apa yang ada di surat An-Nasr, idza ja'a nasrullah, maka kita harus pastikan yang ada di surat Al-Kafirun terlaksana terlebih dahulu. Ya, kalau itu belum terlaksana, maka jangan harap An-Nasr datang kepada kita. Itu isyaratnya saya kira bisa ditangkap ya. Kalau ketegasan kita terhadap akidah dan agama kita tidak baik, tidak sempurna, maka jangan harap An-Nasr kita dapatkan. Dari segi apapun. Dari segi apapun. Kalau kita masih minder, masih inferior dengan orang-orang kafir, ya gimana An-Nasr mau diperoleh? Yeah. Harus pede dan yakin dengan akidah kita. Ini adalah keimanan kita. Baru setelah itu kita berbicara An-Nasr. Wal akhir la yujad ansabu hululi fil Islam imma haq imma batil. Tidak ada abu-abu dalam Islam. Tidak ada wilayah setengah-setengah dalam Islam. Dalam akidah ya. Kalau dalam hukum ada istilahnya, ada syubhat istilahnya. Halal jelas, haram jelas. Ada tengah-tengah, syubhat. Tapi bagusnya ditinggalkan syubhat itu. Tapi kalau akidah itu tidak ada yang namanya wilayah abu-abu, wilayah syubhat, tidak ada. Imma haqqun wa imma batilun.
hak atau batil, hanya dua itu, tidak ada opsi ketiga. Apa dalilnya? Firman yang Allah yang terakhir, lakum dinukum waliyadin, bagi saya agama saya, bagi kalian agama kalian. Itu puncak toleransi yang tidak ada bandingnya dalam agama apapun. Politik, sosial, ekonomi, budaya, Polexes, Budahan, Kamnas, kita boleh bersatu, saling respek, saling membela. Tapi dalam akidah tauhid, mohon maaf, no bargain, tidak ada tawar menawar. Kalau bahasa Arabnya la musawamah, la musawamah, tidak ada tawar menawar, tidak ada tanazul. Al-haqqu min rabbikum wa ma taufiquna illa billah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.